Cuma gini bang, pertanyaan menggelitik ya sebetulnya. Orang tuh kalau misalkan apa ya, orang ada nggak sih sebenarnya orang suka ngasah? Lebih mendasar pertanyaan. Orang suka ngasah tuh ada nggak sih? Saya soalnya mempertanyakan ini sekarang. Sebenarnya saya tuh suka ngasah. Apa saya itu sebenarnya ya emang butuh aja ngasah gitu. Atau orang sebenarnya yang suka itu suka belajar ngasah, begitu udah jago udah. Ya, menarik sih. Iya kan? Ya gue juga tiba-tiba juga pikir ya benar gitu. Kayak Iya. apa ya? Ngasah itu menurut lo apa? Ngasah itu di dunia lo itu apa? Di kehidupan lo itu apa? Hobi kah? Kesukaan kah? Pekerjaan kah? Saya sekarang tuh udah jadi dua bang. Apa? Udah jadi kebutuhan, ya kebutuhan lah. Kebutuhan. Cuman ya saat saya butuh kemudahan dan saya butuh apa sensasi, udah itu doang. Iya. Karena gini ya, orang dulu kalau misalnya kita bilang suka ngasah, satu pisau diasahnya ya terus-terusan ya sampai tajamnya, tajamnya gimana. Sekarang kalau udah kebiasaan gitu, udah tajam wes tinggal, nggak dia apa-apain lagi gitu. Kalau misalkan udah cukup tajam ya udah selesai gitu kan. Nggak mesti yang wah, pengen lebih tajam lagi di gimana, enggak gitu kan. Apa karena itu karena kita udah apa karena itu sudah kita udah tahu ya bilah ini emang segini doang gitu loh. Nah, itulah yang membuat saya berkesimpulan bahwasanya nggak ada orang suka ngasah. Yang ada orang suka belajar ngasah. Suka ngasah, nggak ada itu orang suka ngasah. Kenapa? Ngasah tuh kalau disukain goloknya habis. Iya. Gitu loh. Ya dan jadi apa ya? Jadi tidak menarik sebenarnya. Apanya? Ketika kita tahu nih, taruhlah misalnya pisau merek A lah, Iya. merek A. Kita ngelihat, kita udah tahu nih, ini gua asah kayak gini tajamnya cuma segini doang, gitu. Jadi ya udah, jadi udah tidak menarik lagi. Paling kalau emang pisau ini digunakan ya udah kita ngasah sampai pada titik itu aja. Sampai seyakinnya aja. Iya, pada tutup ya karena kita udah tahu lah. Nah, taunya itu karena ya kita udah pernah nyoba itu selama beberapa sering lah. Kita sempat riset masalah pisau itu. Gitu. Jadi hanya kita tahu ya pisau ini maksimalnya cuma segini, idealnya. Ya. Idealnya cuma segini doang. Ya. Lebih dari ini ya lu milih ini awet apa lu milih ini tajam. Ya. Kayak gitu. Betul. Jadi ya udah nggak menarik lagi. Ya karena sudah ada pengetahuan di situ. Sudah ada, jadi kehausan akan pengen tahunya udah nggak ada. Iya. Gitu. Jadi kalau yang saya bilang akhirnya mungkin mesti dirubah tuh mindsetnya antara suka ngasah sama suka belajar ngasah sama suka tajem. Gitu. Ya. Mungkin orang yang suka tajem dia akan rutin ngasah. Contoh chef sushi ya, sushi. Itu kan dia butuh pisau yang tajam banget. Ya itu kebutuhan juga sebenarnya Itu kan. kebutuhan. Akhirnya dia kan tiap hari ngasah. Iya. Cuman bukannya karena dia suka ngasah. Dia kalau misalkan pisaunya itu bisa setahun nggak diasah, nggak tumpul-tumpul gitu ya. Dia memilih itu kali. Iya. Cuma maksudnya kalau misalkan dia ngasah itu karena kebutuhan dia akan ketajaman yang luar biasa, akhirnya dia dibilangnya suka ngasah. Padahal nggak, dia suka tajamnya. Ini suka ya. Suka sensasi tajam benar. Dia suka sensasi tajamnya. Iya sih, karena ya jadi tidak menarik lagi kalau emang. Iya. Kalau memang kita sudah tahu, cuman diuntungkannya di dunia bilah itu tuh ya tidak ada yang niscaya gitu loh. Jadi kayak probability-nya banyak, kemungkinannya banyak. Iya. Ya kayak yang kita tahu lah, ada 3 hal. Dari materialnya, dari penyepuhannya, sama pengasahannya gitu. Dari tiga kemungkinan ini udah tiga pertimbangan ini udah banyak kemungkinan kan. Gitu. Itu yang bikin kita jadi ngasah terus. Ya karena ya kita tahu maksimalnya pisau ini tuh di sini. Apalagi ya handmade. Kalau pabrikan ya kayaknya udah template lah ya. Nah, template karena pabrikan itu ya kekerasannya sekian, bahannya ini, treatmentnya sekian, ya template lah. Dia udah ngasih sebuah ininya ya, bahkan guide-nya. Ya bahkan dia dikasih tahu, lu ngasah pisau gua
17, sekian atau 18 atau dia udah kasih derajatnya. Ya ini malah jadi template. Iya. Gitu. Lu mau rubah dari situ ya entah ya balik lagi kekuatannya atau ketajamannya yang dikorbankan. Betul. Sedangkan kalau di pisau custom apa? Betul. Kita ngomong custom atau apa nih pisau? Manual ya. Handmade ya. Handmade, pisau handmade. Sedangkan di pisau handmade itu 3 hal ini yang jadi banyak. Iya. Bisa jadi bahannya sama, makernya sama, dibuat pada waktu yang sama, hasilnya beda gitu. Ya walaupun nggak jauh banget kan, cuman ya ada sesuatu yang menarik, ada kehausan kita buat belajar atau apa ya, bukan mengalahkan, mengetahui keidealannya itu atau gimana? Gini kalau saya bilang ya, variable error kan. Kita kalau di statistika itu kan kayak gitu-gitu, sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol kan sebenarnya variable error. Atau apa sih? Ya probability extraneous variable apa sih? Pokoknya variable yang di luar kontrol kita. Itu yang bikin kita malah terpacu kalau misalkan orang yang suka belajar, suka tajam. Jadi saya sih nganggapnya ada 2 macam ya, Bang. Karena itu gini, kalau kayak gitu itu berkaitan sama dunia knife making, dunia kepandaian gitu. Ada seni, ada industrial. Pisau itu juga begitu. Ada pisau custom, ada pisau yang dibuat karena seninya, karena handmade-nya. Ada yang dibuat karena industrial. Industrial itu yang pabrik lah, semuanya harus kontrol. Kalau yang seni itu ya semuanya ya yang pakai tangan lah, nyepuhnya manual, pakai areng segala macam. Itu menjadi sebuah dunia yang paralel akhirnya, dunia yang berjalan bersamaan tapi beda perlakuannya. Kayak contoh, kita tidak bisa secara paten menentukan ketajaman sebuah pisau apabila dia handmade, gitu. Karena itu nanti jadinya sebuah ketidakpastian lagi, ketidakniscayaan lagi tadi, karena itu jatuhnya seni, dan begitu pun ngasah kalau saya bilang. Dari saat pisau-pisau yang dibuat itu karena nilai seninya, karena nilai intangible-nya lah, gitu ya. Begitupun evolusinya dunia mengasah menjadi sebuah seni. Gitu. Kayak contoh di Jepang itu kan ada yang disebut sebagai togishi itu ya, tukang poles pedang katana. Itu apa sih? Itu apakah sebuah teknik industri atau itu sebuah seni? Ternyata seni, gitu. Makanya dia harganya mahal banget gitu, karena semuanya pakai manual, handmade, batu alam. Apakah itu cuma di Jepang doang? Enggak. Ternyata di dunia bagian yang lain gitu, di Eropa ya pedang itu semuanya dipoles putih-putih pedang itu, cuman itu semuanya industrial karena udah pakai mesin Grenda, udah segala macam ya, udah di buffing. Nggak masalah, cuman balik lagi kita mau ngambil mananya, seninya apa kita mau ngambil industrialnya gitu. Kalau buat saya pribadi, saya lebih milih ngambil seninya, karena apa ya, namanya kita handmade manual. Kalau misalkan kita ngambil industrial, kita kalah sama pabrik. Ya kan? Ya ke stabilitasnya, apa stabilitas? Konsistensinya. Iya. Dan lagi gini, dunia mengasah tuh kita mesti define juga. Kita define tuh kita definisikan ya. Mengasah tuh di mana? Saat menggerus kah? Apa pada saat saat reprofiling? Apa pada saat kita najemin ulang gitu? Karena kayak yang sudah kita lakukan di pojok ngasah itu kan pakai batu ya, itu kan sebetulnya untuk end user, ya bukan untuk pisau jadi, untuk pisau yang belum jadi untuk dijual, bukan begitu kan, tapi untuk end user, pisau yang sudah dibeli, kemudian ditingkatkan performanya, gimana caranya kan begitu. Nah jadi akhirnya apakah masuk ranah industrial? Jelas enggak, karena itu udah sensasi masing-masing pribadi orangnya yang pemilik bilahnya itu. Cuman ada satu lagi yang sebenarnya kayak hampir di semua bidang sih, ketika lu memasukkan unsur seni di dalamnya, ya itu akan jadi sempurna. Nah, cuma ketika lu memasukkan terlalu banyak unsur seni di situ, dia akan menghilangkan fungsi dari bidang itu sendiri. Suatu hal yang jadi useless ya. Iya. Nah, jadi ya kayak yang kemarin lah. Dari beberapa golok yang ada di rumah, ya akhirnya kita bisa membedakan, oh ini golok seni gitu.
dari beberapa maker lah, kalau kita bisa generalisir dari beberapa maker. Si maker ini bikin golok seni, Yeah. ya, bukan golok kerja. Yeah. Ketika lu mengharapkan golok kerja dari si maker ini, ya lu bakalan salah gitu. Yeah. Itu persepsi itu benar atau enggak? Balik lagi sih. Jadi gini, kalau misalkan Bang Hilman ngambil dari maker ya, saya itu agak saklek soal itu. Saya ngambil dua standpoint, ngambil dua pandangan. Ada maker, ada pandai. Yeah. Ya, tergantung kemampuannya dia. Pandai itu bikin apa aja bisa. Nah. Maker tuh ya bikin pisau gitu. Nah, kemampuannya dia. Seorang pandai yang jago, ya dia bisa bikin suatu hal yang fungsional dan bisa bikin suatu hal yang seni. Sedangkan kalau mostly maker itu ya dia spesifik. Dia maker untuk suatu hal yang fungsional aja atau yang seni aja gitu. Kadang-kadang begitu. Walaupun nggak bisa digeneralisir ya, omongan saya bisa berarti benar, bisa berarti salah. Yeah. Cuman balik lagi, itu kita masih objektif, kita lihat di bendanya. Gitu. Bendanya itu difungsikan dia sebagai seni atau difungsikan dia sebagai penggunaannya ya. Jadi yang utamakan itu penggunaannya atau nilai seninya. Nah, itu adalah kemampuan dari seorang pembeli untuk mengetahui apa yang dia punya. Benda apa yang dia punya, ini benda untuk dipakai atau benda untuk dipajang. Dan juga informasi daripada pembuatnya gitu ya. Jadi kalau buat saya sih di generasi seperti itu nggak kurang tepat ya. Cuma tinggal kita ngelihat lagi dari nilai-nilai yang ada di benda itu gitu. Kayak contoh lah gini. Kita nggak usah ngomong pisau atau golok ya. Kita bicara keris aja deh. Keris itu ada yang dibuat untuk perang, ada yang dibuat untuk simbol, untuk dibawa ageman aja ya. Bedanya apa? Bentuknya sama, tapi bedanya apa? Yang buat simbol tuh pasti harganya lebih mahal. Yang buat status gitu ya, pamornya lebih rumit, ada ricikan, ada gambar naganya, ada gambar apa segala macamnya, di situ ada ukirannya. Sedangkan yang buat perang tuh kayak gimana ya? Sederhana aja, pamornya biasa, tebel, bahannya kuat, tajam, panjang itu runcing. Hiasannya pun nggak banyak, sederhana banget. Biasanya itu umumnya buat perang, kayak gitu-gitu aja. Ya nggak mungkin juga kan buat perang gagangnya dikasih batu-batu permata gitu ya. Selain karena nggak bijaksana, nggak ideal di tangan, dan ini juga ngapain kita kalau kita mati gimana diambil kan? Mendingan buat warisan, ya kayak gitu-gitu. Ya, jadi sebenarnya ya balik lagi ke user ya, kayak ya mungkin juga nanti penilaiannya bisa berbeda-beda. Betul. Mungkin menurut gua si A ini dia lebih ke seni. Yeah. Bisa juga menurut lu enggak. Ada juga bukan ada juga, menurut gua dia fungsional juga. Yeah. Bukan hanya cuman dia bikinnya lebih bagus kayak gitu. Karena ya itu ada golok atau pisau yang bagus cuma nggak enak dipegang. Betul. Ada yang kayak gitu kan. Betul. Kita juga pasti nemuin. Saya ambil contoh gini Bang ya. Ini untuk mungkin ya buat wawasan aja ya. Di luar negeri itu ada yang terkenal sekarang maker namanya Big Chris. Big Chris yang ikutan knife or blade itu kan, dia kan bikin pisau. Blade sport itu. Ya, dia kan jago blade sport. Dia bikin pisau juga, dia pakai baja-baja itu macam-macam tuh. Ada yang CPM 3V, ada yang Magna Cut, ada yang segala macam-macam gitu-gitu. Bentuknya sederhana banget. Harganya mahal, tapi performa yang diunggulkan sama dia performance-nya. Ya. Sedangkan ada mungkin Bang Hakim lu pernah bahas Bob Loveless ya. Itu kan dia bikin pisau-pisau indah. Walaupun bentuknya ya fighter lah bentuknya, cuman maksudnya bentuknya tuh sederhana tapi gerapannya rapi, indah gitu. Nah, dua-duanya bisa nggak difungsikan sebagai seni dan difungsikan sebagai use? Bisa gitu. Loveless bisa tajam, bisa kuat, nggak masalah. Tapi kita lihat peruntukannya. Dari awal dibikinnya, lihat Loveless itu bikinnya rapi, gitu, bagus, di mirror sama dia, di perfect segala macam finish. Oh ya berarti ini buat dipajang. Dan kalau kayak Big Chris, ya kita mau majang itu boleh-boleh aja sebetulnya. Cuman ya kita ngeliat, orang lihat pisau apaan sih, gagangnya mikarta, udah itu agak kasar gagangnya, bekas bodinya tuh bekas begean gitu. Jadi kayak ngapain majang gituan gitu? Emang itu buat dipakai. Karena apa ya? Ada sebuah, balik lagi karena itu custom, karena itu handmade. Ada sebuah nilai atau ide yang ada di kepala seorang makernya itu, seorang membuatnya itu, yang dituangkan dalam hasil karyanya. Jadi dia itu bukan sebuah benda yang mati, nggak kayak
ambillah contoh pisau Victorinox ya. Kita mau majang Victorinox boleh, mau dipakai boleh. Cuman apakah ada sebuah karya ada pikiran dari pembuatnya? Nggak ada. Ini mau pakai apa serah elu gitu. Sedangkan kalau misalkan custom handmade gitu-gitu, ada sebuah ide yang diberikan pada sebuah barang itu. Ya sebenarnya ada benarnya juga ketika ada orang ngomong, ya lu beli barang golok 5 juta ya udah buat pajangan aja gitu. Iya. Ada benernya. Ada benarnya. Cuman juga ada satu sisi yang ngomong, lu beli golok macam-macam dipajang doang, lu pakai apa? Kayak gitu. Ya, makanya balik lagi sebenarnya nggak ada kepastian juga, itulah yang menarik di pisau. Satu barang, satu benda, orang bisa ngeliat ini seni, bisa ngeliat fungsional. Satu lagi nih soal harga tadi. Kita tidak bisa menilai sebuah benda dari harganya. Ada benda yang harganya murah tapi indahnya bukan main. Ada benda yang harganya mahal tapi ya udah B aja gitu. Sampah lah gitu. Karena apa? Sejatinya kalau misalnya kita mau ngambil dari sejarahnya, bilah yang bagus itu nggak pernah murah dari zaman Bahala ya. Kayak misalkan contoh kayak Muhyiddin, golok ditukar sama Delman 3 gitu. Terus kayak dulu zaman Eropa abad pertengahan, satu pedang tuh harganya berapa? 15 ekor sapi. Gitu kan, 15 ekor banteng ya. Mahalnya minta ampun tuh kalau zaman dulu tuh. Nah, itu artinya apa? Memang sebuah karya seni dari zaman Bahala itu nggak pernah murah. Dan even though itu sebuah bilah yang dipakai zaman sekarang. Walaupun sekarang orang pikirannya pisau itu murah. Tapi tahu Bang Hilman pernah nebak nggak pisau komandonya Kopassus atau pisau komandonya Kopaska yang dipakai sekarang? Ya kan pisau komando tuh apa sih, udah bukan, orang sekarang berantem pakai pistol. Kan? Iya, udah jarang tusuk-tusukan gitu ya. Cuman masih dibawa gitu. Itu harganya berapa, pernah nebak nggak? Pisaunya doang ya? Enggak tahu. 2 jutaan, Bang. Iya. Pisau standarnya? Iya, yang dibawa-bawa itu kan pasti ya namanya, itu kan yang beli negara. Betul. Iya kan, Kopaska itu kan yang beli negara. Dia bawa pisau bukan SOG apa? Iya, Kopaska kan sebenarnya dia lebih ke pasukan khusus kan. Jadi bukan seperti tentara pada umumnya kan. Oke, nggak usah Kopaska deh. USMC. Korps Marinir Amerika, ya kan? Itu kan bukan pasukan khusus. Itu kan satu korps sendiri gitu. Itu buahnya berapa ratus ribu orang. Itu dia bawa pisaunya apaan? Keibar masing-masing. Oh iya, Keibar. Keibar harganya berapa? 1,7 kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika mungkin 900-an ya. Atau 1,an ya. Segitu deh. Artinya apa ya? Memang nggak pernah murah gitu loh. Memang suatu benda yang nggak pernah murah. Dan pantas nggak Keibar dipajang ya? Kalau misalkan kita seorang marinir tuh pisau kita pakai buat tugas di Vietnam gitu, kita pajang nggak masalah. Cuman kalau misalkan itu pisau kita orang Indonesia, kerjanya apa, tukang kebun, majang Keibarnya lucu, gitu kan? Lu ngapain ya beli pisau segitu buat dipajang, ngapain gitu? Sedangkan kalau seorang marinir majang begitu ya nggak masalah. Atau sesuatu yang seorang yang suka militer ya. Itu jadi balik lagi masing-masing orang ya kan. Gitu. Jadi sebenarnya gue juga sempat mikir masa kayak ya cerita-cerita silat, cerita-cerita kungfu lah kayak gitu. Ya bahkan kayak Batosai lah. Batosai ketika pedang dia patah, ya dia nggak ke pasar beli pedang. Iya, dia nyari lagi. Dia pasti nyari empu yang terbaik, gitu, empu yang terbaik, atau dia nyari empu yang sama untuk dibuatkan pedang. Ya akhirnya wajar nggak sih ketika memang kita sebagai penyembelih misalnya, kita sebagai penyembelih atau kita sebagai penyuka bilah, ya kita pasti nyari golok yang terbaik, golok yang terbaik untuk pegangan kita ya, gitu, untuk pegangan kita. Ya akhirnya karena yang terbaik, jadi kita mengabaikan harga. Saya gini, sebetulnya gini. Apakah golok yang terbaik itu harus dibuat oleh pandai terpinter? Enggak kan? Enggak. Apakah golok terbaik itu parameternya adalah harus yang sepuhan yang keras, harus yang lentur atau gimana? Enggak kan? Enggak. Balik lagi, terbaik itu adalah menurut kita. Itu dia. Nah, artinya apa? Itu balik lagi ke harga. Yang cocok di kantong kita, yang terbaik menurut kita, baik dari sisi harga, dari sisi kualitasnya, dari sisi apa? Mungkin katakanlah gitu ya, ada orang mampunya beli Tramontina
nggak masalah, dia itu terbaik buat dia karena itu dengan harganya dia itu Ya. selesaikan tugasnya dia. Ya. Cuma kalau misalkan ada yang punya duit lebih, dia pesen ke custom ke Pandey, Hmm. itu terbaik buat dia gitu. Iya. Tramontina udah jadi di bawahnya katakanlah Betul. gitu ya. Jadi akhirnya ya balik lagi, kalau buat saya lebih bukan masalah terbaik apa enggak, kliknya Ya. kemana gitu. Betul. Ya itulah kayak tadi kalau cerita Batosai, ya dia tidak mencari Pandey yang terbaik, dia nyari Pandey yang dulu pernah bikinin dia golok, katana gitu. Iya, jadi ya akhirnya cocok-cocok kan? Betul, cocok-cocokan. Ya sama kayak ngasah. Iya. Ada yang cocok diasah sama si Anu, Nah. ada yang cocok diasah sama si Anu Ya. gitu kan. Itu bebas-bebas aja. Hmm. Karena kan gini, balik lagi ya, pernah kita bahas dulu. Ada orang yang ketajamannya tuh gimana gitu ya. Ada orang yang suka tajam tuh yang kuat, ada suka yang tajamnya tipis atau yang ringkih gitu. Iya, ke end usernya atau ke kitanya nih? Ke end user kan? End user yang milih. Iya. Apakah bisa harus ya idealnya seorang mengasah bisa semuanya ya. Cuma balik lagi Karakter juga sih sebenarnya. ya karakter juga. Makanya saya kan sering kali belajar ngasah itu kan suka saya bilang ke orang-orang yang belajar ngasah itu nggak kita ngeliat YouTube jadi terus itu hasil asahan kita tajam gini enggak. Karakter kita ngasah tuh gimana gitu. Yeah. Ada yang karakternya jago di gini ya, ada orang yang jago ngeflatin, ada yang jago konveksin. Betul. Ya. Yang jago ngeflat belum tentu pas bikin konveks bagus, yang jago konveks belum tentu pas bikin flat bagus. Yeah. Mungkin bisa dua-duanya tapi masing-masing itu balik. Nah, itulah harusnya kan sebagai orang yang ngasah itu yang mesti kita naikin gitu, kita up. Karakter kita tuh gimana? Tapi biar orang yang milih. Bukannya kayak oh ya udah sini semuanya gua asahin. Emangnya lu bisa ngasah semuanya? Enggak Iya. gitu ya. Ya itulah yang sebenarnya sih yang PR lah buat kita yang ngasah. Ya kita harus ngeklikin kemauannya si pemilik dengan kualitas si golok. Iya. Gitu. Jadi ini goloknya, oh dia karakternya seperti apa? Oh karakternya dia kasar nih gitu. Iya. Terus goloknya empuk. Ya udah. Ya. Kayaknya kita harus mainin ya sampai pada tahap kita harus ngomong golok ini nggak bisa dipakai Iya. dengan gaya lu. Iya. Ya gitu. Itulah PR. Bener. Cuma kan banyak orang yang apa ya, bahasan kayak gini-gini kan orang jarang ngerti ya. Karena apa ya, balik lagi orang itu nggak bisa disalahkan sih, orang itu suka ngasah itu dia ngelihat result. Betul. Pisau bisa dikatakan tajam kalau bisa motong. Ya. Ya. Cuman kesalahannya orang adalah pisau bisa dikatakan tajam kalau bisa motong, tapi yang potong apa? Ya kan? Nah, akhirnya orang tuh kadang-kadang kekurangannya orang-orang yang belajar itu menggeneralisir. Ya. Gitu. Jadi media tes itu hanya sebuah tes doang, bukan berarti realnya seperti itu gitu. Sama aja kayak kita belajar nyetir mobil, belajarnya kita jalan sepi, pas realnya kita jalan macet gitu kan. Kayak gitu-gitu. Dan jam terbang. Pengalaman sih, nggak mesti jam terbang juga. Ya, Kayak jam terbang di lapangan. ya jam terbang di lapangan maksudnya kayak itu juga termasuk dengan si bilah ini kan, gitu. Jadi ya kayak ya kadang kita temuin lah, ini bisa nih, gua tajemin. Ya. Gitu. Lu yang sering ngomong sih sebenarnya, bisa sih gua tajemin. Coba habis lu motong habis. Ya. Gitu. Nah, ya kadang juga kita ngeliat yang ngetes itu kan juga cuman satu udah. Iya. Ngetes satu sapi atau satu kambing gitu. Udah selesai. Padahal ya yang jadi ini jam terbang gitu. Gini, nggak salah kalau misalnya kita bilang oh buat motong kambing berat kali dorong doang sobek gitu akhirnya ya nggak salah sih. Karena itu karena cuma buat nunjukin tajam ya. Oke, tajam ya tajam. Cuman masalahnya kan yang jadi pertanyaan apakah optimal. Betul. Gitu. Jadi ya orang suka lihat tuh bukannya masalah gini ya, bisa mutusin paku apa enggak, bukan gitu. Kayak misalkan kalau kita nonton Fast and Fire, not what the target do to your sword, but what your not what your sword do to target, but the target do to your sword. Betul. Jadi bukan tentang apa yang terjadi dengan apa yang Barang bendanya yang dipotong, bendanya. tapi apa yang terjadi sama pisaunya setelah itu, kan kayak gitu. Mana? Jadi orang tuh suka ya
katakanlah yang sering saya bahas, nyacak paku, Hmm. bukan masalah pakunya bisa putus apa kagak, paku besi, Iya. golok baja, Hmm. putus mah putus aja. Cuman masalahnya lihat setelah itu kondisinya gimana, Iya. kan itu yang orang lihat, bukan masalah, oh bisa putus, wis selesai, Iya. enggak begitu gitu. Atau berapa banyak? Atau berapa banyak Iya. gitu, kayak gitu. Itu kan kondisi setelahnya juga. Setelahnya masih tajam, oh masih tajam lagi, masih tajam, oke, that's fine gitu. Heeh. Itu. Makanya dulu yang dulu sempat ada alat buat pengetes ketajaman itu kan dia yang pakai kertas banyak itu. Oh, Katra itu. Iya, dia slash Iya. berapa banyak gitu. Iya. Ya akhirnya ya kalau bahasa manualnya yang pakai tamang dadung itulah, tamang Manila. Iya, Tamang Manila. Dia bisa slash berapa banyak. Hmm. Gitu. Bukan masalah dia slash alus ketika dia pertama kan. Ketika berapa banyak slash yang enak. Semua balik lagi itu orang umum jarang paham di situ. Ya. Karena apa? Bang Ilman mungkin pernah ngeliat video Cold Steel ya. Hmm. Di video Cold Steel itu Oh, yang dia cacakin iya, apa segala macam. babi dipotong, tambang dipotong segala macem. Sekali doang, udah gitu ya. Mungkin orang banyak terinspirasi di situ. Oh, ternyata pisau tuh bisa begini-gini. Akhirnya orang ngejar kayak gitu-gitu. Memang dasarnya pisau tuh harus tajam, cuman tajamnya seperti apa kan nggak banyak orang paham. Gitu. Nah, itu juga yang jadi PR ya, maksudnya buat orang yang ngasah. Bener itu bisa jadi pendorong, cuman balik lagi jangan lupa kondisinya setelah dia dipakai itu seperti apa. Jangan sampai udah selesai gitu aja. Itu besi pagar pun bisa gitu, kayak gitu. Ya tahu ya, kayak informasi yang nggak tahu ya, informasi yang kayak kita kenal ya, kita dapat juga ya, pabrikan itu juga mengeluarkan dua versi corporate sama versi umum kan. Iya. Ya, jadi ya untuk versi corporate ya mereka hanya jual di restoran, di apa yang memang untuk kebutuhan harian, yang terkontrol. iya, kebutuhan harian yang mereka pakai setiap hari. Dan ya pastilah harganya mungkin bisa lebih tinggi, kayak gitu. Atau mungkin juga sama karena mereka belinya partai kan. Nah, ya kalau memang mau nyari merek yang sama ya carilah yang corporate kan, berarti kan. Betul. Jangan beli yang umum. Betul. Terus apa? Nah, closing ya. Closing. Udah closing belum? Ya terserah. Eh, Sudah menjawab belum pertanyaan awalnya? tadi apa sih? Oh, Kenapa suka kenapa ngasah? suka? Ya itu tadi, Apa sih yang dicari dari ngasah? Tuh, kepuasan. kepuasan. Hmm. Puasan dalam tajamannya? Apa dalam performanya? Kalau gue sih ya kepuasan untuk mencapai tingkat idealnya ini bilah gitu. Kepuasan itu yang dicari ketika, makanya biasanya kan ngetesnya terakhir itu pakai kayu kan. Iya. Nah, slice kayu ya, ketika dia sih memang sudah dapat idealnya ya sudah. Jadi ya kepuasan itu yang akhirnya kita, kalau sih kepuasan itu yang gua dapatin gitu. Iya. Ya kalau bahasa kasarnya ya gua udah bisa menaklukkan ini golok gitu. Cuma jangan lupa ini golok ini doang, bukan golok yang lain. Iya. Gitu. Gue sudah mengetahui, bukan menaklukkan ya kalau menurut gue sih ya golok itu juga makhluk lah, apa besi itu juga makhluk lah. Kita sudah mengidealkan lah, kita bisa sudah memaksimalkan ya golok itu. Ya gue sih di situ. Jadi kepuasan terbesarnya Bang Hilman itu pada saat golok itu sudah maksimal dengan performa kemampuan si golok itu. Kalau saya beda. Kenapa? Saat hasil asahan saya itu sudah menyesuaikan ekspektasi yang saya inginkan dari itu. Ya cuma kalau ekspektasi lu ternyata tidak didukung oleh materialnya, kamu akan kecewa. Lah kan kita nggak, kalau misalnya itu dalam materialnya begitu ya ekspektasinya nggak akan tinggi dong. Oh, oke. Paham. Iya kan?
Gitu. Jadi saat saya katakanlah saya punya bahan per, sepuhannya nggak matang, ya saya ngasah. Iya. Ekspektasinya saya, oh ya ini paling segini doang gitu. Ya sebenarnya sih hampir sama lah itu. Iya, Ya iya. hampir sama lah. Cuman nggak, gue tadi ngiranya ekspektasi ya ini harus ini gitu. Oh enggak. Ya enggak per itu harus semuanya kayak Iya. per Delman gitu tadinya, enggak. Karena itu juga gue sempat ngalamin kebingungan juga ketika pertama kali gue tuh ngasah apa ya, pertama kali gue ngasah tuh taruh lah misalnya bearing lah, ya bukan kasar 10. Pertama kali gue ngasah kasar 10 itu ketajamannya itu bisa wah gitu. Iya. Dan setelah itu gue membayangkan oh ketajaman itu di sini. Iya. Setelah itu gue ngasah per, gue ingin mencapai ketajaman seperti ini, dan itu nggak dapat. Itu kecewanya minta ampun. Ya betul. Itu pengalaman saya di awal-awal saya belajar ngasah. Iya. Jadi saya ngelihat video orang nyukur jenggot pakai golok apa pedang katana gitu. Kalau nggak salah ngeliat, lupa lah saya tuh, zaman dulu banget. Itu saya belinya pisau stainless. Pisau stainless Cina itu saya asah, ya nggak bisa begitu gitu. Itu bener ya, Kecewa. kok kecewa, dan kecewa pada diri kita. Ya. Salah nggak? Ya nggak salah sih. Nggak salah kalau kita kecewa sama diri kita sih. Cuma ya, itu ada suatu hal, yaitu kita menaruh ekspektasi yang salah. Iya. Nah itu yang kadang kita mesti belajar, dan itu pengalaman di situ adanya. Kita berekspektasi sesuai dengan pengalaman kita. Betul. Kalau kita pengalamannya minim, ya kita ekspektasinya ketinggian kadang-kadang. Kalau pengalaman kita udah matang gitu ya, ya mungkin yang harusnya performanya gitu kita taruh ekspektasinya rendah mungkin. Ya. Kebanyakan gitu. Itu yang ya setelah itu gue juga ya yang main gue omongin juga sama Irfan. Ketika gue ngasah Victorinox di rumahnya, itu bimbang juga. Iya. Itu bimbang. Gue tahu ini gold, ini pisau bisa ditajemin. Iya. Cuman nggak mungkin gue tajemin karena ini buat dapur. Iya. Gitu. Dan satu sisi ketika gue ngasah ini, kalau gue tajemin, ya nggak mungkin gitu. Nggak sesuai peruntukannya. Iya. Dan malah membahayakan. Ya. Malah membahayakan karena ya pisau dapur ya kita tahu lah ketajamannya seperti apa. Ya. Apalagi yang make itu biasanya ibu-ibu, mbak gitu. Yang bukan kita yang make. Ya ngalamin dua hal itu. Jadi yang satu kita ekspektasi kita udah terlalu tinggi, yang satu sisi harus menurunkan harus ekspektasi. mengalah. Iya. Harus mengalah kepada fungsi. Iya. Betul.